Halo Sobat Katolik, kembali lagi sama saya Ernst sebagai host dan masih ditemani oleh Romo Dimas. Kemarin-kemarin kita sudah membahas yang menarik-menarik nih soal doa rosario. Jadi intinya dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya adalah kalau doa rosario itu adalah kebutuhan. Jadi jangan dipandang sebagai devosi yang wajib kita harus gini. Tapi kita akhirnya nggak memaknai dari apa sih rosario itu Rosario itu sendiri. atau sebagai rutinitas. Nah, kemudian kalau kita masuk ke materi sekarang ya, ayo sih kita tanya Romo. Kalau Romo itu gimana sih kalau mendoakan rosario? Apakah ada cara khusus? Apakah ada tata cara yang khusus? Ini Romo mikirnya ini ya yang cocok buat Romo gitu. Oke, Ernest. Doa rosario itu pertama-tama bagi saya memang menjadi sebuah kebutuhan. Ketika nggak doa rosario ya rasanya aneh gitu. Karena memang Oke. sudah terbiasa dari dulu doa rosario, maka ketika nggak rosario ya aneh. Tapi gini, Ernest, eee, sebuah doa rosario yang sudah kita kenal sekarang dengan tata urutan macam itu ya, kita menggunakan biji rosario yang jumlahnya 50 itu, ada yang Mhm. 10 itu kan gini Ernest, karena Hah? doa rosario itu bukan liturgi, maka sebenarnya nggak ada aturan yang baku. Kita Oke. mendoakannya itu harus bagaimana. Mhm. Nggak dosa juga kok kalau kita itu mendoakannya dengan cara yang pokoknya sopan. Namanya kita berdoa kepada Tuhan, menghormati Bunda Maria, ya kita harus pakai cara yang wajar lah, yang normal lah. Makanya bagi saya cara konvensional yang sudah kita kenal selama ini ya itu sudah sangat membantu dan paling mudah untuk dilaksanakan. Tapi saya punya cara sendiri untuk berdoa rosario. Apa itu mau? Gini, 50 kali salam Maria dalam untayan itu saya doakan sepanjang hari ya. Sepanjang hari maksudnya dari pagi sampai Dari pagi sampai malam. Jadi oke. pagi hari doa 10 salam Maria. Mhm. Nanti menjelang siang kita pas kerja istirahat minum jam 10 jam 11 kita doa 10 salam Maria dengan satu peristiwanya tentu. Mhm. Lalu nanti siang hari setelah makan siang, setelah kita menyelesaikan aktivitas, menjelang kita istirahat siang atau istirahat sore, kita doakan lagi 10 salam Maria dengan satu peristiwanya. Oke. Lalu nanti sore hari, biasanya saya setelah ibadat sore, itu kita doakan lagi 10 salam Maria. Lalu malam hari menjelang tidur, setelah kita doa malam atau doa kompletorium, saya akan mendoakan 10 lagi salam Maria. Mungkin orang ada yang mengira, wih Romo ini males, males amat sih doa cuma 50 kali aja Mhm. dicicil sampai satu hari, Mhm. sepanjang hari itu. Padahal dulu kan 150 sudah dipotong jadi Mhm. 50 kali. Kenapa 50 pun masih didoakan sepanjang hari itu? Ada yang bilang gitu kan, tapi kan Ya. belum tahu apa tujuan saya. Ketika saya mendoakan rosario itu dalam sepanjang hari, maka saya itu kemudian merasakan hidup sepanjang hari itu menjadi sebuah rangkaian doa. Oke. Hidup mulai melek mata sampai dengan malam hari memejamkan mata, ketika kita mengisinya dengan doa-doa itu, kita kan terikat tuh. Jadi hidup sepanjang hari, saya merasakan itu sebagai rangkaian doa. Maka Mhm. ketika hidup itu, hidup sepanjang hari adalah rangkaian doa, rasanya luar biasa. Kita bisa merasakan berkat yang Tuhan berikan tuh menjadi makin besar. Iya. Tapi alasannya harus harus masuk akal loh ya. Jangan Oke. sampai jatuh kayak yang tadi. Mhm. Dicicil, doa cuman 50 kali aja didoakan dalam sepanjang hari Iya. karena males. Itu yang nggak boleh. Kalau alasannya males, nggak boleh. Gitu Oke. Ernest. Kalau males sih enggak mau. Mm-mm. Karena kalau kita lihat dari segi kesusahannya kan juga jadi lebih susah. Kalau kita Mm-mm. pagi udah dapat 10, terus nanti siangnya Kalau kelewatan, lupa lagi, heeh. nah jadi mungkin lebih kayak Romo berpikir sepanjang hari ini adalah hari istimewa. Ya, bisa juga begitu, Oke. ungkapan syukur atau kita lagi punya wujud nih, Mhm. doa sama Tuhan kita butuh apa. Ya udah sepanjang hari itu kan karena rangkaian doa maka hidupku selama sepanjang hari itu adalah caraku untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah yang disebut rangkaian doa. Tapi sebenarnya meskipun kayaknya, wih gampang banget bangun tidur 10, nanti siang 10. Nah, akhirnya kan
jatuhnya pada rasa, oh males nih. Padahal di balik itu bebannya sebenarnya malah lebih berat. Coba kamu bayangkan, hidup sepanjang hari menjadi sebuah doa. Gimana kalau waktu hidupmu dalam satu hari itu kamu melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Kamu akan, Oke, waduh ini doaku tercederai. Aslinya malah beban rohaninya itu makin berat. makin berat. Tapi disitulah saya malah terbantu untuk mengalami syukur, mengalami sukacita. Bahwa doa sepanjang hari adalah sebuah rangkaian doa. Tapi kan kalau Romo itu tadi cerita di sepanjang hari, di waktu luangnya Romo itu, Romo, oh ini istirahat, berarti siang doa rosario. Mm-mm. Nanti sore eh, habis ibadah lanjut lagi 10 kali Mm-mm. lagi. Kalau kita waktu sedang beraktivitas, kita di tengah-tengah aktivitas kita kemudian kita berdoa rosario itu, apakah bisa Mo? Gini, kalau itu sudah menjadi habit ya, sudah menjadi Mm-mm. kebiasaan. Kecuali kita memang sangat mendesak waktu itu kita lagi nggak bisa nih. Pelayanan kemana, dan memang lagi nggak bisa. Ya kita menggantinya lah di waktu yang lain. Yang penting Oh kita ya. tetap Jadi doa. fleksibel Mo ya. Iya. Tapi karena gini, Ernest, sebagai Romo dulu waktu hidup di seminari apa-apanya sudah tertata kan, waktu Iya. teratur banget. Jadi ya sudah semacam jadi kebiasaan aja, kayak kita kan lebih lebih sering rutin makan daripada menunda makan kan. Oke. Iya, Kalau dalam betul. waktu 1 minggu misalnya kita kita lihat nih, dalam waktu 1 minggu ini aku lebih sering mengikuti jadwal makan secara rutin atau lebih sering melewatkan jam-jam makan. Lebih sering rutin kan, Iya, karena memang kita sudah terbentuk hidup kita untuk begitu. oke. Kemudian Mo, Tapi ini sekali lagi nggak bisa jadi cara untuk semua orang loh ya. Jangan lalu, oh kata Romo Dimas nih kalau doa boleh begini. balik lagi ke si Masing-masing iya, pribadi, jadi itu. kan kembali lagi karena doa rosario itu adalah sebuah bentuk devosi, tidak diwajibkan tapi melihat kebutuhan masing-masing pribadi. Ya. Kemudian Mo, kalau kalau Romo kenapa kok milih cara kayak gitu Mo? Maksudnya eh, untuk memahami seharian ini saya khusus untuk berdoa itu kenapa ditunda-tunda? Kenapa kok nggak andai kata seharian sampai mau ganti hari Romo mau tidur baru sekalian Romo merefleksikan diri. Ini Terus, gimana ya? Kayak seharian ini sudah gimana saya beramal gitu. iya. Gini, Nes, dalam doa rosario itu kan juga ada peristiwa yang kita renungkan. Oke. Sebenarnya doa rosario itu doa kitab suci. Doa kitab Oh. suci. Karena apa? Tiap-tiap peristiwa coba kita lihat, peristiwa Sedih, terang. gembira, peristiwa mulia, peristiwa sedih, peristiwa terang. Semuanya mengisahkan hidup Yesus. Dan itu isi kitab suci, isi Injil. Nah, Oke. ketika kita merenungkan itu dalam sepanjang hari, sebenarnya kita juga sedang meresapkan kitab suci ke dalam hidup kita. Oke. Gini, aku nggak bisa maksa untuk banyak orang menggunakan pola itu. Tapi bahwa ketika misalnya pagi hari, dalam satu hari itu merenungkan peristiwa gembira misalnya. Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel misalnya, ya toh, Oke. menerima kabar gembira dari Ya. malaikat Gabriel. Jadi itu bisa merasakan sungguh, masih ingat dalam dalam waktu-waktu misalnya aku doa itu jam 6 pagi misalnya. Sampai nanti akan doa lagi kan baru jam 10, jam 11 nih. Nah, ketika sepanjang hari itu tuh merenungkan sungguh bahwa ada kabar gembira yang datang dari Allah kepada manusia. Pemaknaannya menjadi lain dengan ketika saya nih secara pribadi, sekali lagi nggak bisa maksa ya, Ya. langsung dalam waktu misalnya meluangkan waktu setengah jam untuk mendoakan rosario dengan 50 kali Salam Maria dan 5 peristiwa itu. Kadang ada yang cepet-cepetan tuh, kadang ada yang cepet-cepetan. Jadi Karena keburu waktu mepet. bisa jadi keburu waktu, bisa jadi kalau kita diam terus gini kan kadang ngantuk juga toh, ngantuk Ya. juga. Namanya mendaraskan berulang-ulang. Nah, kadang miss, kadang ada yang terlewat ketika merenungkan itu. Tapi ketika spare waktunya itu lebih panjang, saya terbantu. Saya terbantu. Secara pribadinya Romo Secara ya. pribadi. Kalau Tapi gini Mo, kalau kita kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya. Di sepanjang sejarah dunia ini semenjak ada doa rosario ini
rosario ini macam-macam mau. Heeh. Ada yang manik-maniknya itu kita ada 50, Heeh. ada yang 10, Heeh. ada yang 100, ada yang 109. Gimana sih kalau misalnya aku nggak mau doa rosario yang 50 kali Salam Maria, yang mau 109 misalnya. Oh, Apakah itu punya kemanjuran dan efektivitas yang sama untuk kita berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria mau? oke. Sebenarnya semua itu kan tergantung pada kualitas doanya kan. Kalau jumlah itu kan kuantitas. Ada kok orang yang hanya mendoakan 1 kali Salam Maria, tapi ketika didoakan dengan penuh iman, yakin sungguh, dan memang hidupnya itu mau meneladani sungguh hidup Bunda Maria gitu. Dalam relasinya dengan Tuhan, ya akan lebih, kualitasnya akan lebih bagus yang 1 kali doa Salam Maria ini kan, dibandingkan yang 50 kali Salam Maria tapi tanpa Tanpa penghayatan. penghayatan, ngantuk. Imannya ini kan beda. Kayak gitu. Oke. Jadi dikembalikan ke bagaimana sebenarnya dasar dari sikap doa kita itu adalah iman, adalah bahwa aku butuh, bahwa ya memang sungguh-sungguh itu adalah makanan bagi rohaniku. Jadi Oke. antara kualitas dan kuantitas tuh harus dibedakan. Memang kuantitas itu bisa membantu yang sifatnya kualitas, tapi seringkali ketika orang terpaku, jatuh, terjebak pada sesuatu yang sifatnya hanya kuantitas, hanya jumlah, hanya kulit, tanpa memahami makna yang terdalam, ya sama saja. Gitu Tuh. mau ya. Heeh. Wah, gimana teman-teman? Keren banget kan jawaban dari Romo Dimas. Dari kita yang ulasan-ulasan yang sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu rosario, gimana itu sejarahnya, kemudian rosario itu dan devosi-devosi lainnya itu adalah bentuk sebagai Penghormatan. penghormatan kepada orang-orang kudus, membantu kita dalam menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Eee, di akhir perbincangan kita pada saat ini Mhm. ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang menyaksikan video kita atau mendengarkan suara kita ini? Oke, Khususnya tentang doa rosario ini ya. Eee, Sahabat Katolik, khususnya anak-anak muda, orang muda gereja, mari bersemangat untuk berdoa rosario. Sekali lagi, doa rosario bukan sebuah kewajiban untuk kalian, tapi ketika kalian merasa butuh, ketika kalian bisa mewajibkan diri sendiri bukan atas paksaan dari luar untuk mendoakan doa ini, alangkah lebih baiknya untuk kita lakukan doa itu. Selain pertama kita menaruh penghormatan dan kasih yang begitu besar kepada Bunda kita, Bunda Maria, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, sambil merenungkan isi kitab suci dari peristiwa-peristiwa dalam rosario, dan sambil berulang-ulang mendaraskan doa Salam Maria, kita berharap bahwa hidup kita akan pelan-pelan diubah menjadi seperti Bunda Maria yang memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan, yang mau taat kepadanya dan memperoleh berkat yang sedemikian berlimpah. Amin. Tetap semangat untuk mendoakan rosario, tetap berharap datang mujizat-mujizat ataupun rahmat-rahmat apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ave Maria. Ave Maria. Terima kasih Romo sudah hadir menemani untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sebuah kaplokan ya buat teman-teman, terutama yang masih belum paham tentang apa itu rosario. Ini wajib nggak sih kalau aku diajak ini eee, ikut nggak ya gitu? Oke Nes, saya terakhir ya, aku Oh oke, baru nyadar nih, silakan Mo. judul dikaplok. Iya. Orang tuh kalau dikaplok tuh lalu menjadi, melek sadar. Mungkin mungkin apa yang kita perbincangkan ini semoga bisa membuat teman-teman yang di rumah, sahabat Katolik sekalian bisa makin sadar ya akan Iya, hidup berimannya seperti orang yang dikaplok ya, tampar. ditampar ya. Oke. Dan Oke, kalau kalau dikaplok itu nggak enak kalau nggak dikasih pipi satunya Mo. oh gitu ya. Iya Biblis sekali kamu. Berikan pipi, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri ya. iya. Ya janganlah nanti merah Ya semua kalau pipi. gitu kan ketahuan Mo, kita ini Alkitab itu dibaca, jangan buat pajangan doang. Oke, Iya. tapi dibaca itu kan harus dihayati maknanya sungguh. Ini tadi Iya, kalau kamu bilang ditampar pipi kanan berikan pipi kiri ya kamu mesti marah dong. Maksudnya Yesus kan bukan begitu. iya iya. Oke makasih Mo, buat Oke, kesempatannya mau Ernest. menjadi narasumber. Dan teman-teman itu tadi sudah kami bahas berbagai macam tentang Rosario sama Romo Dimas. Jangan lupa untuk tetap saksikan di Kaplok
di episode-episode selanjutnya. See you.